Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys. Kembali lagi Bersama saya Kabudian Syah. Johnny Lono Mulia. Di mana bang? Di preview MotoGP Malaysia 2022. Wis, nggak keras ya. Back to back ya. Back to back. Double header. Yoi. Oh enggak, double betul. header mah kan langsung di sirkuit yang sama ya. Bisa juga double header Bisa juga ya. Iya. Jadi back to back double header gitu ya. Betul. Oke. Jangan kaget nih guys. Iya, kok fotonya apa itu Rossi? Karena kan Malaysia 2020 nggak ada, 2021 juga nggak ada. Terakhir kali 2019. Walaupun yang menang bukan Valentino Rossi. Bukan Valentino Rossi. Rekan timnya saat itu. Betul. Maverick Vinales. Maverick Vinales. Nah, munculnya foto ini bang. Ya. Guys, munculnya foto ini gue pengen ngasih tahu bahwa ini kayak kameramen kita nih, Bang Rian nih. Tadi dia ngomong, gue tanya, lu ketika ngeliat foto ini, apa yang lu lihat tentang Gotham City? Dia bilang gelap. Nah, inilah yang terjadi di MotoGP Malaysia nanti. Batman tuh ada Batman. ada siluetnya tuh kan. Itu dia. Batman identik dengan Gotham City. Nah, apa ya? Gotham tuh kota yang penuh dengan kejahatan. Betul, Gelap. Nah, gelap. tapi untuk MotoGP Malaysia nggak ada kejahatan. Tapi kita mengambil nuansanya gelapnya nih bang. Iya. Jadi gelap di sini dalam artian nih agak susah nih diprediksi nih. Betul. Apalagi ini kita bicara tentang penentuan gelar juara dunia yang bisa dibilang masih agak gelap juga bang. Iya. Bisa di Malaysia, bisa di juga Valencia. nanti di Valencia. Sama-sama sia-sia kan. Jangan sia-sia tapi hasilnya bang. Ya, Bener nggak guys? Betul. Tapi kan Ducati dengan istilahnya dengan sangat jumawa Ya. mengklaim it first match point. Ya. Buset. Ya sama seperti Fabio Quartararo juga kan ngomong bahwa kemarin di Australia Betul. bahwa kejuaraan dunia untuk gelar juara dunianya baru akan dimulai di Australia. Iya. Ya makanya nggak salah dong kalau kita kasih kemarin judulnya Bang Naya 1, Quartararo 0 kan. Kosong, betul. Masih ada 3 seri, nggak mungkin semua seri kan. Iya, pasti ada menang. Pasti ada yang menang, pasti ada yang 2-1 skornya. Atau Ya, 3-0. 3-0. Atau ya dengan 3 ini nggak mungkin nih. Benar. Oke bang, inilah dia Gotham City. Gotham City. Sirkuit Sepang Sepang Malaysia. Nah, di 19. Iya. ini bisa dibilang juara nih. Betul. 2019 nih fight-nya juga Fight-nya dari awal sampai akhir. gila-gilaan Betul, juga. betul. Nggak kalah terus sebenarnya sama di ya kemarin di MotoGP Australia. Betul. Menurut Bang Joni, gimana nih? Apa bayangan Bang Joni tentang MotoGP Malaysia 2022 nih? Jadi kalau kita melihat sebenarnya udah ada mini Malaysian GP-nya. Kita lihat ke bulan Februari saat tes pramusim. Ya. Di situ menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang mencolok saat terakhir Malaysian GP atau MotoGP Malaysia 2019 dengan 2022 ini. Ya. Mulai ya sudah ada perangkat aerodinamika, kemudian juga ride head device. Ini benar-benar sangat ya menjadi penentu hasil yang cukup bagus, terutama kalau kita lihat bahwa adalah yang bikin kejutannya bagaimana Aprilia berhasil menjadi pemuncak di Sesi tes. 2 hari berturut-turut. Nah kemudian juga di bawahnya sampai ke 8 itu V4 semua. Oke. Baru kemudian ada Alex Rins inline dan baru ada Quartararo di ke-8. Ya. Artinya kalau saya melihat dengan gambaran tes pramusim, memang ada beberapa bagian mungkin yang tidak klop, mungkin cuaca karena kondisinya di awal tahun, sekarang di akhir musim. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa ada pengembangan yang berikutnya, bagaimana kita lihat ya Ducati yang awalnya terseok-seok, sekarang kan tampil boleh dikatakan dengan jumawa mengatakan bahwa Ducati sangat bagus di semua tipe sirkuit. Ya tanda petik sirkuit yang memang sebelum-sebelumnya agak menyulitkan, dan ini berkat dengan pengembangan yang saya rasakan adalah di paruh musim kedua tuh dengan penambahan Stegosaurus Aero-Wing ini membuat stabilitas pengereman makin baik. Dan juga jangan salah, mungkin banyak yang berpikir wah ini iya nih penentuan juara dunia antara Francesco Bagnaia dengan Fabio Quartararo. Tunggu dulu, kalau
kalau kita melihat ke bawah ke peringkat ketiga, Ya, Alex Espargaro ini bisa istilahnya mancing di air keruh nih. Di saat orang-orang fokus, berantem, ribut, kemudian berdua Peko dan Quartararo tensinya tinggi, terjadi apa-apa, Alex Espargaro menang. Udah nih di tripartit di Valencia karena apa ya, Aprilia yang tabene tampil cukup apik. Memang kemarin-kemarin agak menyulitkan karena Phillip Island belum pernah tes. Tapi Malaysia mereka sangat optimistis dan setidaknya ya tidak salah kan, malah Honda pun kemarin istilahnya winglet depannya itu mencirikan Aprilia. Jadi saya melihat bahwa ini memang fokus ke antara Pecco Bagnaia dan El Diablo, tapi ini akan ada bumbu-bumbu tambahan yang memang bisa jadi membuat konsentrasi perebutan atau penentuan juara dunia ini melebar. Belum ada Espargaro nantinya. Nanti ada lagi Marc Marquez. Marc Marquez ini kan udah mulai istilahnya makin dapat feel dan rasa percaya dirinya setelah tampil kemarin berhasil podium. Dan di Sepang ini pun hasilnya tidak buruk-buruk amat, dan rasanya dengan ya pengembangan sejak Aragon, karena ini saya akui bahwa langkah yang dilakukan Marc Marquez cukup ambisius. Dia bukanlah semata-mata menjajal kondisi fisik, tapi langsung menjadikan balapan itu laboratorium berjalan untuk motor Honda tahun depan, dan hasilnya menunjukkan ya tren positif. Dan sepertinya dengan kondisi di Sepang ini mungkin dia akan agak keleleran atau keteteran dengan kondisi fisik, tapi secara performa kan Marc Marquez juga punya catatan cukup bagus di Sepang Malaysia. Nah, artinya duel Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo tidak hanya melibatkan antara keduanya sendiri, tapi akan ada faktor-faktor lainnya. Apakah itu dari Alex Espargaro yang menguntit di belakang, dan bahkan juga kan Enea Bastian ini tuh ikut serta nih, dan bahkan dia akan mencoba ya dengan yang kita melihat bahwa karakter sirkuitnya juga cocok dengan Ducati. Jadi ya akan sangat seru di Sepang ini nantinya, tidak hanya menentukan atau yang diistilahkan oleh Ducati itu first match point, tapi ya akan kita lihat Alex Espargaro karena sudah mulai merasa juga wah 2 ronde harus berbuat yang terbaik kalau masih ingin menjadi juara dunia. Begitu juga Marc Marquez sepertinya akan ya meskipun sempat wanti-wanti kembali bertepuk, cuman kan ya Marc Marquez bapaknya aja yang bilang, hati-hati ya ntar jatuh, dicuekin, apalagi manajernya gitu loh yang selama ini yang ya sering terlibat istilahnya agak sedikit konflik di internal. Itu sih ya saya melihat. Nah Bang, kita bicara tentang ya tadi yang Abang bilang nih, bahwa kita harus fokus nih bicara tentang perebutan gelar juara dunia di Sepang nih ya. Terutama untuk 63 nih, Pecco, dan juga untuk 20 Quartararo, El Diablo. Menurut Bang Joni, untuk Ducati sendiri, ya kira-kira nih ada strategi khusus nggak untuk memuluskan ya Bagnaia nih untuk berada di depan nih? Karena kalau kita bicara nih, guys, kita bicara bahwa Pecco bisa aja jadi juara dunia di sini, di Sepang. Tapi dengan catatan dia harus memiliki selisih poin di atas 25. Betul. Ya walaupun 25 bisa aja sih Bang, betul. Seperti yang kita bicara bahwa ada kemungkinan kalau poinnya seri ya tetap Pecco Bagnaia yang menang. Karena kenapa? Ya dia berhasil paling banyak. Menang 6 ya. Sejauh ini baru udah 6 ya. Kemudian kalau mamanya dirunut ya Quartararo cuma 3. Udah itu saya langsung kalau mamanya sama-sama poinnya istilahnya deadlock 25-25 dihitung dari jumlah kemenangan. Nah, menurut Bang Joni, ada nggak nih strategi khusus nih untuk Ducati ya mengunci lah Bagnaia supaya juara dunia di Sepang? Ya kalau saya ini pasti akan dengar apa yang sempat diungkapkan oleh Maverick Viñales. Apa itu Bang? Ya jadi ya udah buat memuluskan nih, kalau Viñales sampai ngomong kalau saya jadi bos timnya Ducati, itu semua pembalap-pembalap yang 7 Ducati itu kawal Francesco Bagnaia. Jadi kayak foreigner dong Bang. Ya kayak kalau pemainnya bola itu istilahnya pertahanan parkir bus gitu. Jadi Pecco kabur, ini yang 7 jagain gitu. Galang ya. Ya segamblang itu artinya apa yang dilontarkan oleh seorang Maverick Viñales. Akan tetapi kan. Tapi itu kan pendapatnya Maverick Viñales. Tapi kan Ducati sudah mengungkapkan
hanya mengingatkan jangan membahayakan atau melakukan manuver yang merugikan Francesco Bagnaia karena saat ini Francesco Bagnaia berada di posisi untuk menjadi juara dunia. Nah, mungkin dari apa yang ya ini bisa multitafsir sih antara itu tim order ataupun ya seandainya mungkin pembalap Ducati merasa lebih kencang dari Pecco, ya gas aja, tapi jangan beresiko misalkan memaksakan atau yang tanda petik malah mengakibatkan double insiden atau insiden yang merugikan si Pecco Bagnaia sehingga Pecco Bagnaia DNF atau tidak menghasilkan finish. Tapi kalau kita melihat lagi, ya ingat 2017 deh, kita ingat di Malaysia, di mana saat itu sebenarnya kondisinya jungkir balik ya. Saat itu Andrea Dovizioso jaraknya jauh dari Marc Marquez. Tapi waktu itu kemudian Ducati mengeluarkan, ya saya lagi-lagi paling doyan tuh, suggested mapping .2 mapping 8. Itu kan orang-orang bingung lah, mapping sampai saat itu cuma sampai 3. Itu istilahnya ya kasih jalan buat temen di belakang. Saat itu Jorge Lorenzo berkali-kali itu, dan itu bukan hanya kejadian di Sepang, di Valencia pun begitu. Poinnya waktu itu Marc Marquez masih ada di posisi keempat, dan sebenarnya kalau mamanya waktu itu Lorenzo ngasih, Dovizioso bisa finish kedua atau bisa juara, tapi ternyata tidak dikasih karena awalnya Lorenzo karena Dovizioso jatuh, kemudian Lorenzo juga jatuh, jadi agak menyulitkan. Nah, belajar dari situ saya rasa tentunya ini suatu posisi yang berbanding terbalik yang 2017. Sekarang Ducati mimpin nih, 14 poin. Jadi istilahnya Quartararo itu akan bisa dibikin frustasi oleh pembalap yang 8 orang ini, bikin frustasi dari awal aja. Karena kan kalau kita melihat satu frustasinya gimana, jangan jadikan Fabio Quartararo start di paling depan, itu satu. Karena kalau Quartararo start di depan, wah dia emang punya guide start yang cukup bagus. Setelah di depan, ya salip aja terus tuh. Kalau udah salip kan di belakang nggak frustrasi. Dan ini kan kejadian di Belanda juga, kemudian kemarin yang jatuh di Thailand juga, dan juga yang kemarin di Phillip Island. Artinya ya lakukan hal yang simulasi yang sama. Atau kalau kita ingat Thailand bagaimana udah dari awal kan, Marini diturunin suruh nguntit terus di Gian Antonio nguntit terus. Artinya ya mau nggak mau istilahnya ya membuat istilahnya mental Quartararo ini yang seharusnya fokus tapi tidak fokus. Itu yang saya rasa akan dilakukan oleh Ducati, meskipun ya kalau kita melihat Pecco pun sedang cukup mulai merasa percaya diri karena ya hasil di Sepang tahun lalu pun ya terbilang cukup apik gitu loh. Jadi ya saya rasa ya mungkin nih kalau mamanya membiarkan, kan lagi tadi saya bilang bahwa ada dua kondisi di mana memang hanya fokus ke dua pembalap aja di duel masing-masing. Ya caranya seperti itu. Tapi sebaliknya kalau ternyata Quartararo mampu keluar dari tekanan, berhasil start di posisi depan, melakukan start yang apik, yang sudah dia tunjukkan di Sachsenring, kemudian di Catalunya, saya rasa ini akan menjadi momentum di mana Quartararo bilang, ya oke, mungkin Sachsenring, Francesco Bagnaia bisa membalikan keadaan dari terpuruk menjadi memimpin. Ya saya kenapa saya juga enggak di 2 ronde nanti, mungkin saya akan membalikan keadaan di 2 ronde terakhir yang awalnya mungkin terpuruk menjadi lebih baik. Nah Bang, kita bicara tentang Ducatinya sendiri nih Bang. Ducati di Sepang. Kelebihan Ducati di Sepang itu ada bisa dibilang sektor apa sih Bang? Di sektor mana? Ya istilahnya bentuk sirkuit yang seperti apa? Jadi kalau memang kita melihat sirkuit Sepang ini yang panjangnya 5,4 lebih, kemudian 15 tikungan dan variasi itu ada double straight, belakang dan depan, kemudian ada high speed cornering dan ada low speed cornering. Awalnya tuh memang di slow speed itu yang mulai sebelum 15. Sebelum 15-12 itu agak slow, ini menjadi problem buat Ducati. Tapi kalau kita melihat dengan perkembangan yang sudah dibuktikan oleh Ducati, pole position 14, kemudian menang juga berkali-kali, ini menandakan bahwa Ducati ini memang motornya ya bener apa kata Lorenzo, the best bike di MotoGP 2022. Artinya ya tinggal bagaimana nanti adaptasinya nih, karena yang paling ditakutkan adalah kondisi yang berbeda dengan saat Februari yang mulai cuaca. Kabar cuaca juga
agak agak berpengaruh sedikit ya. berpengaruh karena di hari Minggu bahkan ada kans 65% hujan. Wet race, Jadi ada kemungkinan bisa wet race atau bisa flag to flag. Ya. Dan kalau dalam kondisi wet udah dibuktikan Ducati mampu cukup bagus. Nah tinggal di istilahnya flag to flag. Artinya secara kemampuan Ducati sangat diuntungkan dengan karakter sirkuit Sepang ini. Ya itu udah dibuktikan juga, Stoner pernah menang di sini, Dovizioso pernah menang. Artinya tinggal meneruskan jejak itu, saya rasa ya Ducati bersama Pecco-nya ada di atas angin. Oke. Karena kalau kita bicara tentang sirkuitnya Sepang sendiri ini ya tadi Bang, ada mirip lah dengan karakter si Desmos Cedeci nih. Dia semua CDG. Butuh apa ya, kekuatannya lah, kelebihannya itu ada di sektor sirkuit yang stop and go kan. Betul, ini hampir mirip. Hampir mirip nih. Betul. Walaupun memang banyak ada beberapa tikungan flowing. Ya, di sebelum 15 pokoknya ini 15, 14, 13, 12, 11 sama 10 tuh mulai itu. Flowing. Iya. Nah, Bang, tadi kita bicara tentang Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia. Yang ya harusnya nih dengan strategi yang dikeluarkan oleh Ducati bisa memberikan apa ya? Mempermulus lah. Mempermulus Pecco untuk meraih berapa poin lagi, Bang? Setidaknya 12 poin Jadi lah ya. 14, jadi kalau mamanya 26. 12 kan kagak ada, jadi kan 11 lah. 11 ya. Finish kelima. Finish Tapi kelima. dengan syarat ya itu teman-teman Ducati Cup-nya bisa nahan Quartararo di luar 15 gitu. Jadi harusnya jika nih Pecco finish di posisi pertama, Quartararo finish di posisi kelima, baru tuh. ini Pecco bisa mengunci gelar juara dunia karena selisih poinnya sekitar 28 ya. Iya. Nah, tapi seorang Quartararo tentunya nggak mau dong. Iyalah. Sama seperti saya. Tentunya pengen ya lagi-lagi gue bilang sama lu Bang, Valencia sebagai penentu seri penentu untuk gelar juara dunia. Untuk itu Bang, bagaimana dengan kalau menurut Bang Joni, strategi yang harus dikeluarkan oleh Yamaha untuk mencegah Pecco juara dunia seperti apa Bang? Jadi ya kalau sempat saya jelaskan tadi saat membahas Pecco, ya si Fabio Quartararo ini harus bisa memaksimalkan semua sesi. Saat pertama adalah langsung lolos ke Q2. Itu. Kedua di Q2 dia harus bisa mendapatkan time attack yang cukup bagus, bisa perlu pole position atau paling apes front row deh. Karena kan di 2019 siapa tuh pole positionnya? Iya. Dengan motor yang kayak begitu, dengan status rookie bisa. Tapi bisa. Betul. Nah, artinya saya rasa dengan bisa di depan, artinya Quartararo bisa menjalankan strategi untuk bisa ngabur dulu. Dan karena kalau ini agak sedikit diuntungkan juga karena tikungan pertama keduanya slow corner nih, dimana membutuhkan karakter motor diuntungkan buat seperti motor Yamaha ini yang lincah kiri kanan, baru kemudian flowing lagi. Nah, seandainya dia bisa melesat di depan, kemudian whole shot di tikungan pertama dan kedua, saya rasa mungkin Quartararo akan ada kans untuk bisa membalas. Ya paling tidak dengan bisa di depan Pecco ini akan membuyarkan istilahnya ya pesta kemenangan Ducati di Malaysia. Nah tinggal nih apakah kondisinya seperti di 2 ronde sebelumnya, karena ya kita tahu kondisinya bagaimana secara mental. Quartararo benar-benar sangat down di 2 ronde kemarin. Bagaimana dia berharap bisa tampil cukup bagus, ternyata salah tekanan angin. Kemarin dia tidak bisa melakukan maksimal karena dia langsung di belakang pembalap-pembalap yang cepat sehingga tertinggal jauh, melakukan kesalahan tikungan 4. Nah, bagaimana nih kalau Quartararo bilang strateginya di Malaysia nanti dan mungkin di Valencia nanti, ya dia harus merasa enjoy. Jadi selama 2 ronde kemarin tuh udah terakhir kayaknya nggak enjoy dia. Kalau udah enjoy dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan harapannya sih ya mau minta tolong sama siapa gitu Quartararo, hanya satu-satunya. Ini emang Quartararo against the world gitu. Dia mau ngadapin Ducati 8 Ducati, mau minta bantuan ke yang lain juga nggak mungkin dong. Ya sempet kan dia tanda petik minta tolong ke Marc Marquez, ya Marc Marquez bantuin, tapi ya artinya kan ada target tersendiri buat Marc Marquez yang memang juga lagi mengembangkan motor. Jadi saya rasa ini benar-benar Quartararo akan istilahnya ya
lonesome fighter nih, harus menjalankan segala kemampuannya, dan juga saya rasakan itu sangat dimungkinkan bisa karena Quartararo merasa saat tes pramusim di Sepang kemarin pun hasilnya sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi ya itu tadi nggak mau nunjukin dulu, ntar marah ekspektasi lebih, tapi ternyata hasilnya malah jelek, jadi dia pirit-pirit, dan kita akan lihat nanti nih apakah Quartararo benar-benar bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Ya kita akan tunggu, karena ini akan menjadi bumbu tersendiri, bumbu yang menarik di MotoGP Malaysia 2022. Ya, karena gini Bang, tadi dulu itu. Karena kalau kita bicara tentang Quartararo, sirkuit Sepang ini lagi-lagi suitable dengan gaya balapnya Quartararo. Di situ ada hard braking-nya banyak kan Bang? Banyak, 1, 2. Ada beberapa titik hard braking, dan ini menjadi 15, keunggulan dia kan Bang? Iya. Keunggulan Quartararo untuk mengeksploitasi kelebihannya dia itu. Betul. Nah, kalau gue yakin nih ada perlawanan nih dari jangan sampai. Ya kalau bisa sih, ya kalau mau kering semua gitu, basah semua, jangan ntar practice Jumat Sabtu kering, balapnya hujan, langsung baliknya, ininya hujan, balapnya kering. Ini akan membuat tantangan tersendiri juga, tidak hanya buat Quartararo tapi juga buat yang lain. Ya, ataupun kadang ya agak susah ya Bang. Itulah. Prediksi cuacanya yang nggak kayak Jepang ya. Kalau Jepang kan betul. Asli tuh. Perkiraan cuaca ngepas banget loh, bisa hujan jam segini, ini jam segini gitu kan. Tapi kalau di tempat lain kan belum tentu bisa sepas itu gitu kan. Karena tergantung alatnya juga kan. Kayak kemarin di Australia kan. Ya prediksinya hujan gitu kan, tapi ternyata hujannya cuma di pagi hari gitu kan. Di pas pagi ke siangnya cerah gitu. Nah, tapi gue yakin nih Bang. Semoga. Gue yakin ini akan ada perlawanan dari Quartararo untuk ya istilahnya setidaknya bukan membalikan keadaan tapi menyamakan keadaannya. Betul. Biar di Valencia nih lebih seru nih. Betul, aduh. Betul. Karena pokoknya keren lah kalau sampai di gue ingetnya sama ini Bang, karena kayak dulu Nicky Hayden dan juga Valentino Rossi. Kemudian 2015 Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo. Iya kan, sampai akhir. Ini ada unsur ininya juga nih. Iya. Ada unsur di Sepangnya juga nih. Iya kan? Aduh. Nah, Bang, kita bicara tentang tadi udah bicara tentang Quartararo dan juga ya Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Tapi ya tadi yang Bang Joni bilang bahwa akan ada ya faktor X nih. Kuda hitam yang akan mengganggu jalannya pertarungan ya kedua. Iya. Quartararo dan Bagnaia. Betul. Salah satunya adalah Maverick Vinales. Aprilia. Betul. Hasilnya, wah, ini gayanya siapa sih Bang? Kayaknya Yamaha juga sering begini. Iya, gayanya Gaban. Gaban. Polisi apa nih Gaban? Nggak tahu kan? Kagak, gue yang jadi pemikiran gue nih, ini gayanya dia kayak gini. Ini dia kelupaan nggak? Ini gayanya dia dulu di Yamaha apa bukan nih? Karena sekarang di Aprilia kan? Atau mungkin ini dia begini soalnya. Iya. Satir. Tapi terlepas dari itu guys, itu bercandaan ya. Nah, ini Maverick Vinales, kuda hitam, betul, sebagai ya yang juara lah 2019. Di seri 2019, seri terakhir sebelum pandemi. Betul. Bersama dengan Yamaha. Iya. Sekarang naik Aprilia. Trennya lagi bagus. Dan juga ini sirkuit yang ya, bisa dibilang tadi stop and go. Nah, menurut Bang Joni seperti apa Maverick Vinales di Sepang nanti? Dia akan tampil cukup bagus. Cuma tadi kan lagi-lagi skenarionya tadi kan kita bicara Ales, Pecco dengan Bagnaia, Quartararo kan. Nah, Pecco dengan Bagnaia sama aja. Ini nih yang akan menjadi faktor penambahnya adalah karena kan Vinales sempat bilang kalau umpamanya bisa bantu Ales, dia akan bantu. Artinya kalau kita melihat nanti Ales atau Maverick yang bagus nanti di Sepang, ya syukur-syukur pole position gitu, 1-2, ini udah pasti akan istilahnya bener-bener ya udah cuma duaan, ya artinya mungkin akan saling towing atau bantu-membantu untuk mewujudkan kemenangan biar ya
istilahnya apa ya, malah bikin mangkel Peko sama Quartararo nih yang bikin menang Aleix Espargaro, karena Aleix Espargaro pun bilang jangan istilahnya Jangan bersarapan. jangan hapus saya kalau gitu, jangan hapuskan saya dalam perebutan ini, karena satu ya dia masih 27 poin, 27. apapun masih bisa terjadi ya. Dari 50 poin yang harus diperebutkan, dia masih memiliki 27. Masih 27, artinya 27 ya kalau katakanlah ya ada apa-apa dengan Peko Bagnaia dan Quartararo, ya dia yang bisa masuk untuk menjadi juara dunia. Dan saya rasa ya kalau Aleix Espargaro lebih bagus, pasti saya yakin Maverick Vinales akan memberikan sokongan. Karena ya Aprilia hanya 2 di musim ini, dan tentunya ya berkaca juga dengan tim pabrikan dan juga tinggal 2 ronde, bagaimana ya Aprilia coba untuk tampil lebih bagus. Karena kalau kita melihat masih ada 2 gelar terbuka nih, seandainya ada apa-apa dengan Peko atau dengan Ducati, kemudian Aprilia bisa tampil bagus, yaitu kalau nggak titel pembalap ya titel tim. Nah artinya 2 ronde ini akan dimaksimalkan oleh Aprilia bersama Aleix Espargaro dan Maverick Vinales itu dengan hasil yang bagus. Syukurnya tuh Maverick Vinales pernah punya catatan bagus di Sepang ini. Itu sebabnya kemarin di tes pramusim, info yang dia kasih, feedback yang dia berikan, ini membuat Aprilia semakin berkembang ya Bang. Cukup jos. Itu. Jadi ada kemungkinan lah ya. Maverick Vinales ngacak-ngacak. Aduh. Nah Bang, terakhir nih Bang. Balik lagi. Jangan-jangan kode nih bahwa ini adalah yang bakal jadi juara di Sepang ini nih, jangan kalau kata Marcel. Anjir. Kayak lagu kayak gimana? Alu ya nyanyi. Tuh kan balik lagi. Aduh. Ini mau gue gede ini Bang. Nah. Marc Marquez guys. Ini bukan yang kemarin setelah operasi yang 4 kali ya. Ini waktu tes pramusim Malaysia. Makanya masih agak kelihatan ya ngilu-ngilu gimana gitu kondisinya. Betul. Ini kurang lebih sama nih. Marc Marquez yang akan ke Malaysia nanti dengan Marc Marquez yang di Malaysia. Ketika tes. Betul. Nah, kita bicara tentang sirkuit Malaysia, sirkuit Sepang yang tadi yang gue bilang Bang bahwa ini karakternya stop and go dan juga tikungannya ya nggak seramah di Phillip Island ya. Itu belum fast flowing, nggak ada yang ngerem-ngerem. Ya, ini hampir sama, mirip-mirip sedikit lah kayak Thailand lah. Iya, ya kan yang desainnya juga sama. Herman Tilke. Jadi memang ya sirkuitnya kayak begitu, mirip-mirip karakter-karakter gitu. Sama kayak di Qatar juga. Amerika dia menang karena anti clockwise. Mungkin kalau Sepang anti clockwise dia tidak ada masalah. Menurut Bang Joni. Kalau kita bicara tentang Marc Marquez, performanya di sirkuit Sepang akan seperti apa? Jadi kalau kita melihat belajar dari Thailand kemarin, dia sampai berucap syukur gitu. Untung abis Thailand ke dikasih jeda waktu. Australia itu 2 minggu. Makanya dia bisa pulang, dia bisa recovery ototnya. Nah ini persoalannya adalah jeda waktu hanya seminggu antara Phillip Island dengan Malaysia. Yang dari sirkuit istilahnya tidak memaksa kondisi fisik ke sirkuit yang akan memaksa kondisi fisik. Ini agak sedikit, makanya Marc Marquez tidak mau sesumbar. Berbeda waktu yang di Australia, dia akan lihat dulu karena pertama pengalaman dari Jepang ke Thailand itu benar-benar menguras fisiknya, dia sampai merasa lemas, sampai kalau pamannya orang kita bilang tuh greges gitu. Ternyata sekarang itu ketemu seminggu Malaysia, pertama cuaca juga kelembaban akan menjadi faktor yang menentukan, dan juga ya karena ini Sepang 2022 November ini beda dengan Sepang yang Februari. Motornya waktu itu kan bener-bener lain ceritanya. Ini motor yang mulai dikembangkan malah yang mulai dari Aragon menggunakan swing arm aluminium. Kalau kering basah baru pakai yang karbon. Jadi benar-benar ada perbedaan di mana lagi-lagi Marc Marquez akan menjadikan free practice pertama itu sebagai ajang adaptasi, terus free practice kedua itu jajal perangkat baru. Jadi benar-benar nanti tuh agendanya akan sangat banyak. Itu sebabnya sampai seorang Alberto Puig, ya udah pokoknya jangan ngerecokin yang lagi ngerebutin juara dunia. Sebenarnya ya wanti-wanti sih, tapi bukan wanti-wanti dalam artian
gimana tapi Marc Marquez dituntut untuk fokus. Nah cuman kalau pemainnya dia dapat di hari Jumat aja udah dapat, kayaknya lain cerita deh. Pasti dia akan gaspol semaksimal mungkin akan berebut podium. Apalagi ada jeda 2 minggu ya? 2 minggu. Sampai Valencia. Valencia. Dia coba untuk makin ngerecokin lagi di Valencia. Jadi tugas Marc Marquez yang pertama adalah free practice pertama dan kedua ini harus bagus dulu. Kalau udah bagus, ya mungkin hasilnya akan jauh lebih berbeda lagi seperti yang kemarin dibuktikan. Tapi dia mungkin juga harus mendengarkan apa kata manajernya Alberto Puig untuk tidak merecokin perebutan juara dunia antara Quartararo dan Pecco Bagnaia. Nah seandainya free practice pertama bagus, kemudian dia bisa lolos ke Q2, ini kayaknya lain cerita. Dia bisa aja nih untuk melanjutkan tren bagusnya ini. Kalau udah Q2 ya ngapain nggak ngejar posisi terdepan. Kalau sudah posisi terdepan, ini apa yang pernah dilakukan di Phillip Island kemarin. Bener-bener duel di terakhir dan bahkan dia bilang kemarin waktu di Phillip Island, mestinya bisa menang, tapi ternyata Alex Rins emang bener-bener super strong sehingga dia harus puas di podium kedua. Jadi saya rasa Marc Marquez pun tetap akan menjadi istilahnya ya sinyal bagi yang saat ini memperebutkan juara dunia bahwa ada Marc Marquez loh, ini akan bisa mengubah kondisi keadaan. Terserah nih, apakah mau ngeduel Marc Marquez kalian dengan rivalnya atau ya biarkan Marc Marquez ini kita berduel sendiri. Ini akan menjadi salah satu bumbu yang menarik nanti di MotoGP Malaysia 2022. Itu dia. Tapi kalau gue berharap nih Bang, MotoGP Malaysia itu berlangsung kering. Biasa juga dong. Kenapa? Biar seru. Bukan seru. Kalau gue berharap karena ada kaitan dengan Marc Marquez, ya. Dengan ya race kering, kita jadi lebih tahu nih kemampuan sebenarnya Marc Marquez seperti apa nih. Iya. Karena ya seperti kita bilang Aragon gagal. Terus si Motegi agak-agak bobo hujan kan. Terus di Thailand ya full wet karena kering terus ke full wet. Oh ya. Jadi bisa ketahuan nih nanti ke depannya Marc Marquez akan lebih berbahaya bersama Honda nih ya. Akan lebih berbahaya apa enggak? Siap. Dengan sirkuit yang menuntut fisik, kondisinya seperti apa, hasilnya seperti apa, wah udah makin kebaca deh. Bahayanya Marc Marquez di 2023. Itu dia. Siapa tuh yang ngomong? Bang Napi. Oh Bang Napi. Halo Bang Napi. Halo. Kemana ya Bang Napi? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Wah udah bebas kali Bang. Udah bebas. Kan kalau pemain dihukum seumur hidup juga kalau udah meninggal kan bebas. Oh iya. Lu suka begitu Bang. Bahas hukum sih kita. Itu dia. Nah, itulah guys. Ya, siap. Pembahasan kita tentang ya review MotoGP Malaysia 2022. Nah, mumpung Bang. Oh ini dia. Wah. Sekalian nih. Nih ngebahas tentang Marc Marquez kan soalnya. Ada temen di kolom komentar yang di video kemarin review MotoGP Australia ya. Dari J2LA hashtag 11 channel. Nah, itu namanya nanyanya. Bang izin jelasin dong kenapa MM93 meski pilihan ban hard dan soft belakang di GP Australia kemarin tapi masih bisa bertarung sampai akhir balapan. Nah, dengan kondisi rider di barisan belakang, barisan depan hampir rata-rata pilihan bannya hard medium. Betul. Ataupun hard dan untuk ban depan belakangnya. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi MM93 sangat kuat di GP Australia kemarin? Nah, dari sudut pandangnya, abang yang sangat paham dengan MotoGP, hatur nuhun, terima kasih. Nah, itu Bang. Ya. Apa yang membuat seorang Marc Marquez ya bisa juara dengan bukan juara ya, tapi podium lah. Podium. Jadi kemarin itu kalau kita melihat sebenarnya ini mengacu ke runner sebelumnya. Dia di Aragon udah pakai hard soft, kemudian juga di Motegi hard soft. Jadi memang sepertinya Marc Marquez istilahnya mengeksplor atau bereksperimen langsung dengan aplikasi swing arm aluminium yang memang sempat dibilang dengan aluminium ini dia bisa tahu batasannya pada saat dapat apa istilahnya limitnya tuh kerasa gitu. Wobbling atau apa gitu tuh kerasa. Lain dengan pakai yang karbon. Nah, dari sini dia mendapatkan hal tersebut. Nah, bedanya di antara Aragon hard soft kemudian juga di Motegi itu kan kondisi yang sangat berbeda.
di Motegi itu dia akhirnya belajar bahwa kondisi trek yang stop and go ini Dia masih bisa ya, betul, merasakan betul. kekuatan atau ya batas limitnya batas dari si shock. limitnya karena waktu itu stop and go kan, Ya. dia akhirnya merasa wah ini nggak bisa, dan kita ingat di Aragon ini dia coba push. Nah kalau kita melihat di Phillip Island, makanya dia kemudian coba untuk bisa start di depan. Start di depan patut dicatat, Marc Marquez ini punya start yang saya rasa masih the best lah di antara pembalap-pembalap lain. Malah kemarin Peko-nya Iya. yang nggak ada masalah dengan holster device. Betul. Nah, dari situ Marc Marquez itu di Phillip Island kemarin langsung mampu menyodok di barisan depan. Nah dia sadar, dia tahu bahwa bagaimana menjaga tingkat keausan ban. Makanya kalau kita lihat Marc Marquez tuh nggak seruntulan istilahnya. Kan biasanya kalau mamanya dia pengen menang, tusuk sini, tusuk sana, tusuk kiri kanan, pokoknya bener-bener sampai dia akhirnya bisa di depan. Nah kemarin tuh dia sadar bahwa dengan 27 lap, kemudian sirkuitnya flowing, ini menuntut, dan kita tahu bahwa Phillip Island ini menuntut ban belakang yang ekstra. Artinya kalau pamanya terlalu maksa atau terlalu agresif mengejar pembalap di depan, pasti habis. Nah makanya Marquez kemarin itu ngikut terus, bagaimana bahkan Jorge Martin aja sampai ngomong, oh ternyata ya diikutin Marc terus. Marquez tuh wah apa performanya betul, bikin ngeri gitu ya. itu. Dan bahkan kalau kita melihat pada saat Alex Rins nyodok, dia tetap ikutin dan pada saat 5 lap terakhir baru dia sadar bahwa oh bannya udah, saya rasa udah saya save semaksimal mungkin, dan dia push. Dan patut dicatat juga kalau kita melihat, ya saya sempat cerita juga bahwa dia mampu, ini bukan pertama kali dia jago menjaga tingkat keausan ban, tapi memang karakter dia itu adalah bisa melakukan rear wheel slide. Itu dia. Di tikungan flowing ini menjadi tanda petik kelebihan untuk cara untuk menghemat ban belakang. Ya. Jadi ya itu sebabnya sisi sampingnya masih lebih apa ya, lebih utuh lah ya. Lebih utuh ketimbang sisi tengahnya. Nah, disinilah menjadi satu faktor kenapa akhirnya kemudian Marc Marquez bisa duel habis-habisan. Sayangnya ya dia akui bahwa kemarin itu Alex Rins emang jauh lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Karena karakter inline dengan V4 yang digunakan oleh Marc Marquez, ini Marc Marquez agak kurang bisa masuk ke apex lebih dalam. Beda dengan inline. Inline memang karakternya karena memang konstruksi mesinnya sehingga agak sedikit jadi benefit buat inline yang menghadapi karakter high speed cornering bisa lebih dekat ke bibir atau apex. Nah, kalau seandainya mungkin kemarin ya Alex Rins ya tidak unggul secara mesin, ya dapat dipastikan Marc Marquez yang bisa jadi juara Phillip Island. Ada juga teman-teman yang bilang tuh bahwa wah Marc Marquez salah milih tim, rekan tim di 2023 nanti harusnya Alex Rins, nggak usah Joan Mir. Ya tapi gimana? Kita kan belum lihat performa Joan Mir di ya nantinya di RC213 seperti apa. Tapi emang gue ngelihat bahwa Marc Marquez juga mengakui bahwa salah satu kunciannya itu ada di ya bagaimana cara melakukan rear wheel slide. Dan itu dicontoh atau dicontek dari Casey Stoner. Karena semenjak ya Marc Marquez masuk di Repsol Honda, data Casey Stoner untuk di Phillip Island sana ada. Bagaimana cara dia ini melakukan tikungan ini. Nah ini dibaca oleh Marc Marquez dan dilakukan sampai sekarang. Itu dia guys. Ya bang, terjawab dong. Pertanyaannya. Oke bang. Siap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan ya video-video dari kita nih guys. Tapi jangan lupa ya bang, untuk kita ingetin ya, like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Nah itu dia. Udah jarang tuh orang cuma doang. Gitu. Aduh. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Motoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.